Salam literasi, Sobat Buku. Jumpa lagi kita di Membaca Karya. Kali ini ada sebuah karya cerita pendek dari Nabu yang berjudul Dua Kubu. Dua Kubu oleh Nabu MJ. Kejadian yang tak bisa dielakkan lagi. Ini pun di luar dugaan dan kemampuan masyarakat setempat. Suasana yang huru-hara membuat beberapa keluarga takut dan berpindah ke tempat yang aman. Suara tembakan yang tak menentu. Entah siapa yang ditembak, aku pun tak tahu. Suara motor pun tak henti-hentinya mondar-mandir di depan rumah. Terdengar beberapa kali tiang listrik memekik. Ting, ting, menandakan ada orang yang dicurigai. Tepat pada akhir tahun 1999, aku pun sudah menduduki sekolah dasar, yaitu kelas 2 SD. Tentunya hal yang berbau kriminal aku masih belum tahu apa itu, tapi yang pasti rasa takut itu sudah ada di pikiranku. Malam itu sekitar 11.15. Keringat dingin bercucur keluar dari tubuh. Bahkan abang dan adikku juga. Aku juga sempat melihat ibu meneteskan air mata sambil memeluk kami bertiga di kamar tidur yang berukuran 4x3 meter. Aku tak tahu air apa yang mengalir dari pelupuk mata ibu. Aku tidak mengerti akan semua itu. Yang pasti dia mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah hambamu ini dan anak-anak hamba yang masih kecil dan perlu kasih sayang. Izinkan mereka berjumpa dengan ayahnya untuk kali terakhir. Tapi jika itu kehendakmu, kami semua ikhlas." Sambil menyelimuti kami bertiga dengan selimut. Tapi itulah bandelnya aku. Sewaktu ibu pergi ke dapur mengambil air, aku bangun dan bergegas berlari ke depan rumah. Aku buka tirai lalu aku usap embun yang membasahi kaca yang penuh embun. Dari kejauhan, aku menyaksikan orang yang berjalan ke sana sini tak tahu kemana arahnya. Lampu senter dan motor menerangi kegelapan malam. Senjata api yang mereka rakit sendiri digendong dengan erat. Tombak dari batang nibung selalu dipegang di tangan kanan. Ada juga yang membawa mandau. Aku yang menyaksikan jadi heran siapa yang mereka cari. Apakah ada yang mereka buru atau ingin ditangkap? Aku masih mengamatinya dengan seksama. Tiba-tiba ada terdengar suara yang listrik memekik. Ting 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 ting. "Mereka ada di sana, cepat kejar dan tangkap, jangan sampai lolos lagi," kata seseorang, entah siapa, aku pun tak tahu. Karena mereka ramai sekali, sehingga tak kenal siapa itu. Mendengar suara itu, aku pun bergegas lari mendekati ibu. Mak, aku takut," ucapku sambil menangis dan memeluk ibu. Kan sudah mak bilang, jangan ke depan, tidur saja sama abang dan adikmu. Sekarang keadaannya lagi bahaya. Ayahmu tidak ada di sini, jadi mak harus jaga kalian. Waktu itu ayahku tidak ada di rumah. Dia masih belum pulang kerja di Riau dengan kontrak kerja 6 bulan. Suasana di luar semakin carut marut. Kami sekeluarga tidak berani keluar. Tetangga kami pun tidak berani beraktivitas. Tiba-tiba terdengar seseorang berjalan dan membawa senter menuju rumah. Lalu mengetuk pintu rumah kami. "Tok tok tok, Nur, oh Nur." Dia memanggil nama panggilan ibuku. Nama ibuku Norma. Kami takut bukan main. Tangan ibuku gemetar. "Udah, jangan takut," kata ibu untuk menenangkan kami. "Ya, siapa di luar?" kata ibu memastikan. "Oh, aku, Labayesa. Aku ingin mengajak kalian pindah ke rumah karena keadaan sekarang lagi genting. Jadi aku takut nanti terjadi sesuatu pada kalian. Di rumah juga sudah ada yang lain.
meyakinkan ibuku supaya bisa pindah untuk sementara. "Oh ya, bentar kami berkemas dulu," sahut ibuku. Kami pun bergegas mengemaskan baju dengan apa adanya. Kami keluar dan langsung menuju ke rumah Labai Esa. Ternyata di sana sudah ramai tetangga ikut mengungsi. Tapi untuk sementara, kami semua aman dan selamat. Untuk seterusnya, kami juga belum tahu. Pagi yang cerah, matahari masih terbit dari sebelah timur. Burung-burung berkicau, saut menyahut dengan tenang dan damai. Kami sekeluarga dan tetangga yang lain sudah terbangun. Ada yang menyiapkan sarapan untuk dimakan, ada yang keluar untuk melihat suasana apakah sudah tenang atau belum. Pagi itu, dengan kesederhanaan untuk sarapan yang ditemani roti dan air susu, karena untuk pulang masih belum berani. Kami pun masih menunggu informasi dari luar. Apakah keadaan sudah tenang? Dari kejauhan terlihat seseorang memakai sepeda ontel menuju ke arah kami. Mudah-mudahan dia membawa berita baik, harap kami semua. Alhamdulillah, keadaan sekarang sudah aman. Jadi kalian sudah bisa pulang. Karena hari ini juga mereka akan dipindahkan ke Pontianak semua. Jadi kalau ada sanak keluarga di sana bisa segera dijumpai, kata Labai Esa. Aku dan keluargaku tidak tahu mau mengekspresikan keadaan bagaimana. Terasa senang dan sedih menyelimuti. Senang karena selain kami selamat, mereka juga selamat dari masa. Sedih karena di sana ada teman-temanku yang baik, mertua dan keluarga abangku. Aku bergegas berlari untuk meminjam sepeda ontel. Sepeda kurai dan segera melaju untuk menuju tempat pengungsian sahabatku. Keringat demi keringat menetes di dahiku dan saat itu pula aku tak menyerah untuk mengayuh sepeda. Rumput demi rumput kugiling dengan ban sepeda ontel. Lubang pun tak kuhiraukan, tak kupedulikan itu. Mataku terarah ke satu titik, yaitu tempat pengungsian sahabatku. Aku mengerem mendadak sepeda ontel, hampir saja aku terjatuh. Orang-orang menghadang, tidak membiarkanku masuk ke batas pengungsian itu. Dari kejauhan aku melihat satu persatu orang dimasukkan ke dalam sebuah truk. Tak tahu aku mau dibawa kemana truk itu. Mataku menatap liar ke arah itu untuk mencari sesosok rupa yang aku kenal. Namun, tak kujumpai itu. Aku tak menyerah sampai kapanpun juga, karena aku yakin sahabatku masih ada di situ. Baju merah terlihat dari kejauhan dengan postur badan yang sama denganku. Rambut cepak yang tak asing lagi di mataku. Aku yakin dia itu adalah Anwar sahabatku. Kutatap dalam-dalam dengan keyakinan penuh. Ternyata aku benar. Dia dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa pergi. Truk penuh dan segera pergi dari tempat pengungsian. Kau segera menjauh dari batas itu dan menunggu di sebuah tempat biasa kami nongkrong bersama. Kutunggui dengan sabar demi perjumpaan terakhirku. Ku genggam kepalan tinju dengan hati yang sedikit emosi dan tidak terima jika kami dipisahkan. Hidupku sudah menjadi bagian hidupnya, walaupun kami berbeda suku. Dia sudah kuanggap sebagai abang kandungku. Air melaju cepat di sebuah got. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara truk itu. Leherku memanjang untuk mendengarnya. Tak salah lagi, itulah truknya. Aku berusaha menghentikan truk itu dengan melambai-lambai tangan. Namun yang aku dapat hanyalah sebuah klakson truk. Kulihat di bak truk ramai orang-orang yang berdiri maupun duduk. Ada yang menggendong anaknya dan ada pula yang membawa ternaknya. Aku mengikuti di belakang truk itu dengan harapan dapat melihat sosok sahabat. Muncul kepala Anwar. Hatiku riang dapat melihat sosok sahabat yang sudah sekian lama aku rindukan. "Anwar!" teriakku dengan kencang sambil mengikuti truk itu. Anwar melihatku dalam-dalam dan sedikit tersenyum. "Tono!" teriakan balasan darinya. Aku kayuh sekuat tenaga sepeda ontel dengan semangat untuk bisa menatap wajahnya lebih dekat. Namun,
Apalah daya seorang manusia yang mempunyai tenaga yang terbatas. Apalagi aku seorang anak yang ingusan. Tak dapat kupaksakan tenaga yang telah terkuras habis untuk mengejarnya. Truk itu melaju kencang dengan meninggalkan debu yang menyelimutiku. Aku terhenti di tengah jalan dan tak dapat lagi untuk melanjutkan kayuan sepeda. Anwar menjauh dengan truk yang membawanya. Aku berhenti di tengah jalan dengan napas terengah-engah. Dan untuk terakhir kali, aku teriakkan namanya. Anwar! Demikianlah sebuah karya cerita pendek dari Nabu MJ yang berjudul Dua Kubu. Salam literasi.